Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Semoga ibadah kita tahun ini bisa lebih baik dibandingkan puasa Ramadan tahun kemarin. Allahumma amin. Saudara sahabat yang dirahmati Allah, di dunia ini hidup kita tentunya ingin menjadi seorang yang mulia, atau bahkan sering kalau MC itu mengatakan saudara atau para hadirin yang dimuliakan Allah. Ini artinya bahwa kita ingin menjadi orang yang dimuliakan Allah. Kita tahu bahwa orang yang dimuliakan oleh orang saja di dunia ini akan mendapatkan fasilitas yang lengkap, VIP, karena mulia. Apalagi kalau kita dimuliakan oleh Allah. Masya Allah, tentu luar biasa hikmahnya, dan kebahagiaan kita tentunya akan senantiasa ada. Nah, bagaimana cara agar kita dimuliakan oleh Allah? Ternyata Allah memberikan ayat kauniyah. Allah itu memberikan ayat kauniyah yang tersurat dalam Al-Quran, juga ayat kauniyah yang bisa kita baca tersirat di alam semesta ini. Contohnya, Allah itu memuliakan tidak hanya hambanya, tetapi ada tempat, ada masa yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, daerah mana atau kota mana yang dimuliakan oleh Allah? Apakah Amerika dengan gedung-gedung bertingkat dan segala fasilitas yang super mewah begitu, atau Cina yang menjadi tujuan ilmu pengetahuan, sampai-sampai ada sebuah hadis yang mengatakan utlubul ilma walau sin, ya, yang diartikan bahwa tuntutlah ilmu sampai dari Cina. Apakah Cina yang menjadi negara mulia menurut Allah? Ternyata tidak. Yang dimuliakan Allah adalah tanah Arab, di mana di kota Mekah dan di kota Madinah. Ini adalah merupakan tanah yang dimuliakan Allah, di mana di situ banyak pendatang atau banyak didatangi oleh orang, dan harga di tanah Mekah dan Madinah ini sangatlah mahal. Ini menjadi mulia karena apa? Karena di tanah inilah Al-Quran diturunkan. Baik. Yang kedua, ada sebuah bulan juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bulan apa? Di mana di bulan tersebut seluruh ibadah kita dilipat gandakan, seluruh amal kita dilipat gandakan, dan bahkan di bulan tersebut setan maupun penggoda lainnya yang bisa mengurangi ibadah kita dibelenggu olehnya. Ini adalah bulan apa? Bulan Ramadan. Betul, bulan Ramadan ini adalah pahala kita dilipatkan, ibadah kita digandakan pahalanya. Dan kenapa bukan bulan Asyura misalnya, seperti orang Jawa kan Asyura itu sesuatu yang bulan istimewa. Kadang Syura itu untuk ini ya, membersihkan, menjamas apa, misalnya keris, atau mungkin juga nguras gendong dan sebagainya. Tapi bukan bulan Syura yang dimuliakan Allah, tetapi bulan Ramadan. Kenapa Allah memuliakan bulan Ramadan? Itu adalah karena di bulan Ramadan tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Ada satu lagi, malam apa yang di dalamnya ini adalah penuh ampunan, penuh ridho, dan Allah langsung akan mengabulkan seluruh permintaan yang dalam malam ini juga sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Apakah malam Jumat? Bukan tentunya, tapi malam Lailatul Qadar. Kenapa bukan malam Jumat? Pada malam Jumat itu malam di mana kalau kita mengerjakan sunah-sunahnya, baca surat Kahfi misalnya, atau baca zikir lain, itu pahalanya juga berlipat ganda. Allah mengistimewakan, memuliakan malam Lailatul Qadar karena malam itu turunnya Al-Quran. Baik, betul. Yang selanjutnya, Nabi. Kita punya banyak nabi, ya, 25 nabi. Tetapi dari sekian nabi ini, nabi siapa yang paling dimuliakan Allah? Nabi yang menjadi syafaat atau memberi syafaat kepada umatnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Kenapa bukan nabi yang lain? Seperti misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini juga punya ujian yang luar biasa dari Allah.
Beliau diberikan sampai usia yang lanjut tidak punya anak. Setelah punya anak dicoba lagi, meninggalkan anak dan istrinya di ladang yang tandus tanpa apapun, beliau berjihad di jalan Allah. Belum lagi harus mengorbankan Ismail anaknya, padahal menunggunya berpuluh-puluh tahun. Nah, kenapa bukan Nabi Ibrahim yang sudah dicoba seberat itu? Atau mungkin Nabi Nuh yang mempunyai putra Kan'an yang tidak seagama atau seakidah dengan bapaknya. Dan di situ sudah disebutkan bahwa nanti Nabi Nuh tidak bisa bersatu dengan anaknya ketika di surga. Ini kan suatu yang penderitaan luar biasa. Tapi kenapa bukan Nabi Nuh yang dimuliakan atau yang menjadi nabi paling mulia? Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang diamanai Al-Quran. Baik, selain itu ada lagi malaikat siapa yang sama Allah itu sering disebut dan juga termasuk malaikat yang dimuliakan Allah. Ternyata malaikat tersebut adalah malaikat Jibril, bukan malaikat yang lain, bukan malaikat Ridwan, bukan malaikat Israel pencabut nyawa yang tugasnya juga berat sekali itu. Tapi Allah memuliakan malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril inilah yang mengantarkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Baik, dari paparan tadi, semua yang dimuliakan Allah, baik itu tempat, nabi, malam, bulan, dan juga malaikat, ternyata semua berhubungan dengan Al-Quran. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kalau kita juga ingin dimuliakan Allah, maka kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran. Maksudnya dekat bukan sekedar kita selalu membawa Al-Quran di dalam tas atau berjajar Al-Quran di dalam rumah, tentu tidak. Al-Quran harus kita baca, Al-Quran harus kita terjemahkan, kita tafsirkan, dan kita aplikasikan dalam kehidupan. Bahkan juga ada sebuah hadis yang mengatakan, Man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang mau mengajarkan atau membaca Al-Quran dan mengamalkan atau mengajarkan. Ya, kalau tidak belajar Al-Quran ya mengajarkan. Ini membuktikan bahwa kalau ingin dimuliakan, ingin menjadi orang yang baik, maka belajarlah Al-Quran. Mulai dari belajar, memahami, akhirnya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa harus mengaplikasikan Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Adalah petunjuk bagi kita umat manusia. Petunjuk dalam bidang apa? Apapun yang kita hadapi di dunia, permasalahan apapun yang ada di hadapan kita, semuanya bisa tersolusikan dengan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran penafsirannya adalah dalam memberikan solusi setiap kita ada masalah. Dan kita tidak boleh ragu karena sudah dijelaskan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini Allah yang berfirman. Jadi sekali lagi marilah, mumpung ini juga bulan puasa, teruslah berdekat-dekatlah, bermesra-mesraanlah dengan Al-Quran, membaca, memahami, menafsirkan, dan yang paling penting adalah mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mempermudah kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran, mempermudah kita untuk belajar atau mempelajari atau mengajarkan Al-Quran, sehingga akhirnya nanti kita menjadi hamba yang dimuliakan Allah. Insya Allah, Allahumma amin. Akhirul kalam, demikian tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.